Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas detail kecil atau minor detail pada episode 86 Attack on Titan. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. 1. Dasi teknisi Azumabito. Ya, ini mungkin gak terlalu penting, namun 3 orang ini cuma satu yang dasinya warna biru. Pertanyaannya, kenapa beda sendiri, sedangkan kawannya dasinya warna hitam? Ya, walaupun ada juga sih yang warnanya merah. 2. Jasad Samuel. Ya, pada menit 6, kalian perhatikan di sana tidak ada jasad Samuel yang terbaring. Namun pada ending episode ini Samuel masih ada di sana. Jadi apakah saat itu Samuel masih hidup? Sungguh horor. 3. Kenapa kepala Titan Ani sudah copot tapi belum mati? Nah, banyak yang mempertanyakan hal ini. Jadi bagi yang belum tahu, tubuh Titan dan penggunanya itu posisinya tidak berada di kepala, melainkan di leher Titannya. Contohnya saat Eren menarik Bertolt pada season 3-nya dan kondisi Eren pada season 1 saat keluar dari tubuh Titannya. Ya, selama leher Titan masih aman, biar kepala copot pun tidak masalah. 4. Scene Falco berubah menjadi Titan. Ya, ketika Falco lari, lagi-lagi tangannya yang terlihat berdarah, sama persis yang terjadi pada Eren di Liberio maupun Reiner saat tiba di Paradis. Memang bisa dikatakan ini sudah jadi ciri khas ketika telapak tangan terluka. 5. Kata-kata bijak. Ya, pada informasi publik bisa kalian baca sendiri bahwa saat melawan raksasa, maka raksasa-lah musuh. Saat melawan negara, maka negaralah musuhnya. Selama masih ada perbedaan keyakinan, musuh takkan pernah hilang. Ya, intinya dari sini kita belajar bahwa jika mau ada kedamaian, kita harus saling menghargai. Contohnya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. 6. Telinga jauh Titan Falco yang berbentuk telinga elf. Ya, telinga elf. Ini sudah pernah kami bahas ya. Namun pertanyaannya, kenapa Falco juga memilikinya? Padahal di manganya telinga Falco biasa saja. Ya, karena adanya perubahan pada animenya, bisa dibilang ini juga koreksi dari Isayama Sensei yang mengartikan bahwa memang benar, jauh Titan Falco adalah campuran dari Beast Titan. Terlihat jauh Titannya memiliki cakar seperti burung atau hewan, dan telinga layaknya keturunan Yeager yang didapatkan dari Seke. Dan kenapa dikatakan campuran Beast Titan? Ya, karena kita tahu Falco meminum cairan tulang belakang Seke Yeager. 7. Perubahan karakter. Ya, tahukah kamu wanita rambut pirang yang bergabung ke Yeageris ini yang telah ditembak Jin, awalnya merupakan laki-laki pada manganya. 8. Scene yang dihapus. Ya, sadarkah kalian? Bagi pembaca manga mungkin iya, bahwa ada scene di mana para Yeageris ada yang berusaha kabur menggunakan perahu, namun ditembak oleh Ratu Jamsut, Gabi, dan juga Magat. 9. Aksi heroik Floch. Ya, Floch yang berhasil melewati jauh Titan, Hanji, dan Core Titan merupakan aksi yang super badass dari Floch. Namun sayangnya di manga hal itu tak se-epic di animenya, di mana pada manganya Floch hanya melewati Core Titan dan langsung berusaha menembak kapal yang akan digunakan aliansi. Ini berarti ada tambahan scene pada manganya dan membuktikan bahwa Floch adalah anggota paling senior pada fraksi Yeager. 10. Scene tambahan kebrutalan Mikasa. Ya, pasti kalian sadar bahwa aksi brutal Mikasa dalam membantai Yeageris merupakan tambahan scene pada animenya, di mana Mikasa tanpa ampun bahkan yang sudah mati tanpa kepala pun masih diledakkan oleh tombak petir. 11. Brutal 12. Salah gambar. Ya, pada manganya ketika memperlihatkan kapal sitaan dari Marley, ternyata Isayama pernah menggambar 2 kapal. Namun untungnya sudah diperbaiki pas ledakan pada manganya maupun animenya yang hanya terlihat 1 kapal. 13. Ingatan Magat. Ya, momen di mana Magat mengingat semua pejuangnya memang sangat indah. Namun pertanyaannya, kenapa tidak ada Bertolt dan Annie? Well, jawabannya ini hanya ingatan ketika mereka semua ada di episode pertama final seasonnya saat selesai melawan aliansi Timur Tengah. 14. Scene setelah lagu ending. Yaps, jangan beranjak dulu dan tutup video pada episode 86 ini setelah habis.
Karena setelah lagu ending ada tambahan scene yang merupakan adaptasi chapter 130, di mana kapal mereka sudah berlayar dan Annie yang sudah kehilangan semangat juang untuk menghentikan Eren. Dan ada satu burung putih yang mengawasi. Siapakah dia? Akan ada jawabannya di kemudian hari ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada Minor Detail episode kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.